Pro kontra pemugaran makam UJ akhirnya berakhir manis. Wakil keluarga almarhum Ustadz Aswan Faisal mengaku siap mengikuti aturan yang berlaku setelah menerima surat dari Suku Dinas Pemakaman Jakarta Pusat. Meski rela melepas kepergian sang ibunda Diana Nasution ke tempat peristirahatan terakhirnya, Elo mengaku kehilangan sosok panutan. Pasangan Anissa Trihapsari dan Sultan Jorgi mantap meninggalkan anak dan keluarga demi menunaikan rukun Islam yang kelima. Halo, selamat pagi pemirsa setia Gospot. Senang sekali saya Intan Nitya Sastra bisa menemani Anda menyaksikan berbagai kisah menarik dari dunia selebriti tanah air yang syarat sensasi dan kontroversi namun tidak jarang mengundang simpati. Dari Plaza MNC Kebon Siri Jakarta, kami hadir tanpa basa-basi hingga tak ada tempat untuk berita basi. Itulah mengapa pemirsa kami menjadi yang paling dinanti di pagi hari. Nah pemirsa, inilah Gospot. Pemirsa, pro kontra pemugaran makam UJ akhirnya berakhir manis. Hari Minggu kemarin, wakil keluarga almarhum yaitu Ustadz Aswan Faisal yang ditemui di Pondok Pesantren UJ di kawasan Cikias, Jawa Barat mengaku siap untuk mengikuti aturan yang berlaku. Ustadz Aswan juga menjelaskan bahwa sebelumnya ia sudah menerima surat dari Suku Dinas Pemakaman Jakarta Pusat. Dan pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Setelah beberapa waktu jadi pergunjingan publik, kontroversi makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhori yang tidak sama dengan makam-makam lainnya di TPU Karet Pasar Baru Barat berakhir dengan indah. Ditemui di Pondok Pesantren As-Sohabah di daerah Cikeas, Jawa Barat, Ustadz Aswan yang selama ini berkata keras menentang pemugaran makam adiknya, kemarin dengan lunak mengatakan akan ikut semua aturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perubahan sikap ini agaknya berhubungan dengan aksi Pemprov DKI melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang beberapa waktu lalu sudah berkirim surat dengan keluarga almarhum Ustadz Jeffrey. Alhamdulillah kami sudah dapat surat cinta dari Sudin. Surat pemberitahuan dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI itu terbukti menjadi alat diplomasi yang ampuh. Tentangan keras pihak keluarga kali ini berubah dan keluarga pun berjanji akan mengikuti semua aturan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan daerah. Jadi alhamdulillah Sudin dengan kebijakan beliau-beliau dan kami sangat mengapresiasi, dan terus terang saja kami masyarakat ya tidak selalu mengetahui aturan dari pemerintah daerah, dan alhamdulillah kami yang diberikan petunjuk oleh pemimpin kami Sudin untuk tentang arahan bahwa dalam pemakaman tuh seperti inilah peraturannya. Nah ini kan ada di sini yaitu surat pemberitahuan, surat pemberitahuan ya kepada Fajar Sidik, yaitu adik saya yang sedang berangkat ke Tanah Suci. Nah di sini beliau memberitahukan tentang kita pasal 23 pasal ayatnya 1 sampai 2 ya kan, ukuran perpetakan tanah makam. Jadi inilah pemberitahuan dari pihak Sudin, pemerintah tentang kondisi status makam. Melunaknya sikap keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhori agaknya juga tak bisa dipisahkan dari sikap beberapa ulama yang keberatan dengan pendirian bangunan yang terdapat di atas makam sang Ustadz. Namun dengan surat Dinas Pertamanan dan Pemakaman tersebut, polemik ini pun bisa segera diakhiri. Ustadz Aswan pun secara khusus meminta maaf kepada masyarakat atas ucapannya yang terkesan mengancam saat konflik ini pertama merebak. Ya mungkin tempo hari saya memberikan informasi tentang makam kuburan atau tentang kondisi makam ya. Mungkin kalau ada yang mendengarnya agak-agak gemeter, saya minta maaf ya. Jadi itu bukti cinta kita semua. Tapi tetap prinsipnya adalah bahwa kami mentaati peraturan pemerintah. Kemudian para ulama seperti terdapat dalam kitab I'anatul Talibin itu ya, menyebutkan bahwa membangun bangunan apapun di atas kuburan, apabila itu tanah milik umum ya, bukan milik pribadi gitu ya, tanah diwakafkan, dijadikan fisabilillah, termasuk tanah pemakaman milik pemerintah gitu kan, itu hukumnya haram gitu kan. Nah kalau
tanah milik pribadi itu hukumnya makruh. Makruh dengan haram itu sebenarnya itu beda bahasa saja. Ya. Artinya jangan dikerjakan lah gitu ya. Seperti itu. Polemik yang terjadi antara keluarga almarhum UJ dengan pihak pemerintah Provinsi DKI pun sempat memunculkan isu relokasi atau pemindahan makam UJ dari TPU Karet Pasar Baru Barat ke lokasi pondok pesantren As-Sohabah milik keluarga mereka. Isu atau pemberitaan di luar akan ada relokasi atau pemindahan, ini baru sebatas isu saja. Wacana menjadikan makam almarhum UJ sebagai cagar budaya yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Joko Widodo sesaat setelah almarhum meninggal pun tak terlalu ditanggapi oleh Aswan. Sebab sekarang ia telah paham bahwa aturan untuk itu sudah ada. Memang dahulu ketika almarhum baru wafat ya beberapa hari, Pak Jokowi itu kan menyampaikan bela sungkawanya atas wafat beliau. Kemudian atas izin Allah beliau mengatakan bahwa akan kita rencanakan gitu ya, kita wacanakan untuk dijadikan cagar budaya. Ini kan baru sebatas rencana dari pihak Pemda saja. Namun yang saya tahu itu adalah bahwa cagar budaya memerlukan waktu, masa atau usia makam itu 20 tahun. Itu yang harus kita pahami bersama ya kepada masyarakat semua bahwa ini adalah niat baik pemerintah. Kami keluarga sifatnya menunggu dan menerima dengan tangan terbuka. Penyelesaian konflik soal makam saat ini memang bisa dianggap sudah selesai. Keluarga pun sudah menyerahkan penyelesaian selanjutnya pada pihak Pemprov DKI sebagai pihak yang berwenang untuk merapikan serta mengatur seluk-beluk pemakaman di wilayah DKI Jakarta. Di sela-sela konflik dan polemik yang berkembang, ada satu hal yang cukup mengusik perhatian publik. Polemik itu juga memicu perselisihan antara keluarga besar almarhum Ustadz Jeffrey dengan istri almarhum Pipik Dian Irawati. Perselisihan tersebut memang membuat Pipik hingga kini enggan bicara tentang makam suaminya karena merasa tidak berhak bicara tentang hal tersebut. Iya, kalau soal itu saya kan takut nggak punya hak untuk bicara seperti ini ya. Jadi mangga saja, gimana yang terbaik ya, gimana yang terbaik saja. Saya serahkan kepada pihak keluarga besar almarhum. Kalau memang keputusan pemerintah memang harus diratakan ya mangga. Tapi kalau keputusan keluarga almarhum, keluarga besar ya seperti ya mangga, gimana baiknya saja. Saya hanya kepengen fokus sama anak-anak saja ya. Yang terbaik buat Abi adalah doa. Doakan Abi saja. Itu aja sih. Polemik tentang makam almarhum UJ tidak hanya membuat Pipik Dian Irawati sang istri enggan bicara soal itu. Pipik juga seolah menjadi musuh bersama keluarga UJ. Lantas, apakah dengan berakhirnya konflik ini, komunikasi serta rekonsiliasi sudah terjadi antara keluarga besar almarhum UJ dengan Pipik Dian Irawati selaku istri almarhum? Ya, kalau komunikasi khusus belum ada, dikarenakan kesibukan Pipik dan juga kami ini Masya Allah banyak urusannya. Kami banyak menghadapi berbagai macam hal ya. Efek dari apa yang terjadi kemarin itu, saya sedang menikmatinya. Kita sedang bersyukur kepada Allah. Jadi terus terang saja bahwa secara aktivitas kita keseharian ini belum memadai. Jadi kita lagi sibuk ke sana kemana, bagi saya sendirian sekarang ngurusin ini, ngurusin itu, macam-macam ya. Itu ada beliau nih, beliau yang senantiasa bila saya tidak punya kesempatan, beliau yang langsung berkoordinasi, khususnya Pak Jenderal Pak Haji Gatot yang senantiasa melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Polemik tentang makam almarhum UJ boleh dikatakan sudah berakhir, tapi hidup Pipik dan keempat anaknya harus tetap berjalan. Cita-cita serta perjuangan almarhum suaminya pun tidak boleh berakhir, meski sang suami kini sudah terbujur di pemakaman. Karena pancaran ketenanganmu, ya Rasulullah. Ya Allah. Tidak masalah
siapapun boleh menggantikan almarhum J. Kita berdoa semoga lebih baik dari almarhum. Amin.